Salam Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali. Bapak Ibu Saudara, ada yang menarik dari perkataan pembicaraan Tuhan Yesus tentang Yohanes dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-28. Saya akan baca untuk kita semua. Tuhan Yesus berkata, "Di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes, namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya." Nah, ini menarik sekali perkataan Tuhan Yesus tentang Yohanes Pembaptis, sekaligus juga menimbulkan pertanyaan bahwa Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Tapi di kalimat yang berikutnya kemudian Tuhan Yesus berkata bahwa yang terkecil dari kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Bahwa Yohanes Pembaptis itu lebih besar, tapi kemudian yang terkecil dari kerajaan Allah itu justru lebih besar dari Yohanes. Nah, apa maksud perkataan Tuhan Yesus di sini? Nah, Bapak Ibu Saudara, cerita ini sebenarnya dimulai ketika Yohanes memerintahkan murid-muridnya untuk bertanya kepada Tuhan Yesus dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-19. Lalu mereka menyampaikan pertanyaan itu kepada Tuhan Yesus dengan berkata, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Nah, Tuhan Yesus menjawab di ayat yang ke-22. Dan setelah jawaban Yesus itu, para murid ini pergi. Lalu ketika para murid Yohanes ini pergi, Tuhan Yesus mulai berbicara atau menceritakan tentang Yohanes. Dan tampaknya ada hal yang penting yang Tuhan mau sampaikan dengan mengatakan bahwa Yohanes memang lebih besar, tapi yang terkecil dari kerajaan Allah itu lebih besar lagi dari Yohanes. Nah, apa maksud perkataan Tuhan Yesus di sini? Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah mengapa Tuhan Yesus berkata tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes? Nah, Bapak Ibu Saudara, kata lebih besar di sini dari kata meson. Ya, ini adalah adjektif komparatif ya. Satu perbandingan kata sifat, satu degree, tingkat atau derajat. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang tingkatnya, degree-nya itu lebih daripada Yohanes. Bahwa Yohanes itu lebih besar. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan tidak ada orang yang besar. Ada nabi besar. Ada Musa, ada Elia, dan ada nabi-nabi yang lain. Tapi Yohanes itu nabi yang lebih besar. Yohanes itu lebih besar daripada mereka. Dan Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya, bahwa di ayat 26 dari Lukas pasal 7 Tuhan Yesus berkata, "Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi." Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kenapa Yohanes lebih besar? Kenapa Yohanes Pembaptis lebih besar daripada nabi-nabi itu? Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudara adalah karena Yohanes Pembaptis adalah pelopor. Yohanes Pembaptis adalah orang yang diutus untuk membuka atau mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ya, itu sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus di ayat yang ke-27 yang dikutip dari nubuatan dalam Maleakhi 3 ayat 1. Tuhan Yesus berkata, "Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanku." Jadi Bapak Ibu Saudara, Yohanes lebih besar karena Yohanes punya peran yang lebih spesial. Kalau nabi-nabi dalam perjanjian lama hanya sejauh menubuatkan tentang kedatangan Mesias. Tapi mereka tidak sampai melihat siapa dan seperti apa Mesias yang dinubuatkan itu. Nah, Yohanes punya peran yang lebih spesial. Kenapa? Karena Yohanes mempersiapkan jalan bagi Mesias yang dinubuatkan itu. Nah, bahkan ketika Yohanes Pembaptis membaptis Tuhan Yesus di Sungai Yordan, dia menjadi saksi bahwa benar Yesus itu adalah Mesias yang dinubuatkan. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 29,
Yohanes Pembaptis berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia." Dia mengidentifikasi Yesus itu sebagai tebusan keselamatan bagi umat manusia. Lalu di ayat 30 dari Yohanes pasal 1, Yohanes Pembaptis juga mengidentifikasi identitas kekekalan Mesias itu. Ya. Yohanes Pembaptis lahir lebih dulu daripada Yesus. Harusnya Yohanes dahulu yang ada, tetapi Yohanes malah justru mengatakan bahwa Yesus itu dia telah ada sebelum aku. Nah, yang ketiga, dia mengidentifikasi tentang Mesias yang dinubuatkan itu, bahwa roh turun dari langit dan tinggal di atas. Dan yang keempat menarik dalam Yohanes pasal 1 ayat 34, ketika Yohanes mengidentifikasi dengan mengatakan, memberikan kesaksian, ia inilah anak Allah. Jadi Yohanes menjadi saksi dari keberadaan Mesias yang dinubuatkan itu. Jadi tidak ada orang dalam perjanjian lama dari antara para nabi-nabi yang lebih besar daripada Yohanes. Kenapa? Karena nabi-nabi itu hanya sejauh menubuatkan tentang kedatangan. Nah, Yohanes justru jadi orang sebagai pelopor yang membuka jalan, sekaligus Yohanes memberi kesaksian, mengidentifikasi seperti apa Yesus Mesias yang dinubuatkan itu. Sehingga betul perkataan Tuhan Yesus bahwa Yohanes lebih besar daripada mereka itu semua. Nah, yang kedua pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, mengapa Tuhan Yesus malah berkata yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripada Yohanes? Nah, Bapak Ibu Saudara, yang pertama, kerajaan sorga itu beda dengan sorga. Kerajaan sorga itu bukan sorga. Kerajaan sorga itu dia bukan kingdom. Bukan bicara soal wilayah, tapi bicara soal kingship. Soal pemerintahan Allah. Bagaimana Allah yang memerintah itu untuk menyelamatkan. Nah, kedatangan Tuhan Yesus itu untuk membawa pesan atau berita kerajaan sorga ini sekaligus mewujudkan kerajaan sorga. Ya, mewujudkan atau namanya kerajaan Allah. Matius itu menggunakan kerajaan sorga bukan kerajaan Allah sekalipun maknanya sama. Karena kecenderungan dari pembaca Matius yang merupakan orang Yahudi yang menghindari penggunaan nama Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, tanda kerajaan Allah itu terlihat dari betapa berotoritasnya khotbah atau perkataan Yesus. Dan tanda-tanda itu bisa dilihat bagaimana ada pengusiran setan. Lalu Yesus juga menyampaikan kepada murid-murid Yohanes tanda-tanda itu bahwa orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ini dan menjadi murid Tuhan Yesus inilah disebut warga kerajaan sorga. Lalu mengapa mereka yang terkecil ini justru lebih besar daripada Yohanes? Nah, Bapak Ibu Saudara, lebih besar di sini bukan dalam hal lebih rohani, lebih taat, lebih setia, lebih jujur, lebih dalam pelayanan dan lain sebagainya. Tapi lebih besar di sini dalam makna hak yang lebih istimewa. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yohanes itu betul bahwa dia pembuka jalan. Dia mempersiapkan jalan. Tapi Yohanes hanya membuka jalan, hanya mempersiapkan jalan bagi Mesias itu. Bagi anak Allah itu. Tapi Yohanes belum masuk pada kerajaan Allah yang dibawa oleh Yesus itu. Sehingga dalam Lukas 16 ayat 16 dikatakan, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Jadi Yohanes Pembaptis itu dia belum masuk dalam masa perjanjian baru. Dia belum masuk dalam zaman kerajaan Allah. Dia masih ada dalam masa yang lama. Dia belum masuk dalam perjanjian baru. Nah, murid-murid Yesus justru yang kecil itu dia lebih besar daripada Yohanes. Kenapa? Karena mereka ikut dalam bagian pelayanan kerajaan Allah. Mereka menikmati zaman kerajaan Allah yang diberitakan, yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus.
Mereka ikut dalam bagian pekerjaan kerajaan Allah itu yang dikerjakan Yesus. Nah, ini yang tidak dinikmati oleh Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis itu hanya berhenti sampai di membuka jalan. Sementara murid-murid, sekalipun mereka kecil, mereka hidup bersama Yesus dan mendapat hak istimewa untuk ikut dalam bagian pelayanan kerajaan Allah itu. Nah, itulah mengapa dalam Ibrani pasal 11 ayat 38, Yohanes itu menjadi pahlawan iman terakhir. Yohanes itu menjadi nabi terakhir dalam perjanjian lama. Dia menjadi nabi terakhir yang mewakili masa yang lama itu. Nah, dalam Ibrani pasal 11 ayat 38 tentang pahlawan iman, bahwa Yohanes itu adalah pahlawan iman terakhir yang disebut yang mewakili masa yang lama atau perjanjian lama itu. Dan di ayat 39 dikatakan bahwa mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang lebih kecil dari kerajaan Allah lebih besar dari Yohanes. Kenapa? Karena Yohanes memang pelopor, tapi dia tidak ikut menikmati bagian dalam masa hidup dan dalam pelayanan kerajaan Allah yang dikerjakan oleh Yesus itu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.